Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program acara Heavenly Light Ministry, Serving the Lord, Lighting the World, dengan judul pembahasan melancarkan komunikasi. Komunikasi antar suami istri merupakan suatu hal yang penting dan mendasar dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa komunikasi yang akrab, agaknya kuranglah nikmatnya kehidupan rumah tangga itu. Malah sering sang istri merasa kehilangan eksistensinya bila mana ia kurang bebas berkomunikasi dengan suaminya. Pada zaman ini, banyak kaum istri merasa tertekan dan rendah diri. Mungkin tidak disebabkan frustasi karena kerepotan mengasuh anak atau mengurus rumah tangga sepanjang hari, melainkan karena kurangnya pengertian suami terhadap masalah-masalah yang dihadapi istri itu. Umumnya masalah itu adalah yang menyangkut hubungan kedua belah pihak, termasuk juga kurangnya kesempatan berkomunikasi dan berbagai hambatan kejiwaan lainnya. Masalah-masalah itu dapat semakin rumit dan menjadi bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu bila tidak segera diperbaiki. Bagaimana berkomunikasi? Dalam majalah Reader's Digest, edisi bulan Agustus tahun 1969, Dr. William Menninger, seorang psikiater terkenal pada saat itu, mengatakan bahwa komunikasi adalah nafas kehidupan perkawinan. Orang yang paling sibuk sekalipun harus menyediakan waktunya untuk berbicara bersama. Sebutan ini telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangganya bersama istrinya tercinta, Catherine Menninger. Tidak peduli betapapun sibuknya, Dr. Menninger bekerja di tempat praktek klinik Menninger, ia selalu menyediakan waktunya bercakap-cakap dengan istrinya setiap hari. Sering di waktu malam, mereka merapatkan kursi kedekat perapian, lalu mulai mengobrol bersama-sama. Selanjutnya, Catherine mengatakan, adalah sangat penting diingat bahwa berbicara bersama bukanlah satu-satunya bentuk komunikasi. Kadang-kadang komunikasi nonverbal jauh lebih efektif dan menyenangkan. Gerakan-gerakan dan mimik lainnya sering lebih berarti daripada kata-kata saja. Tetapi yang terutama, apakah cara berkomunikasi itu dijalankan dengan kata-kata atau gerak, hendaklah dapat menyatakan cinta kasih Tuhan. Komunikasi dengan bentuk kata-kata mutlak menentukan kelancaran hubungan suami istri, mengemukakan gagasan-gagasan, rencana-rencana, cita-cita dan harapan hari depan dengan terbuka sangat menghangatkan sekali. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan kata-kata itu dijalankan agar lebih mantap, lebih halus, lebih akrab? Catherine mengingat saran suaminya Dr. Menninger, antara lain berbunyi seperti ini. Saran yang pertama, kesadaran sebagai istri. Terlalu banyak istri merasa membosankan menunggu sang suami yang akan pulang dari pekerjaannya di waktu malam. Memang sering sang istri merasa dirinya bukan sebagai istri karena kejengkelan hatinya. Berhubung karena ia terlalu letih sepanjang hari mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya. Tetapi sebagai istri, ia harus menyadari tanggung jawabnya. Biar bagaimanapun juga tak terelakkan tanggung jawab itu dan tidak ada orang lain yang dapat menggantikannya kecuali ia sendiri. Bukankah segalanya itu dilakukan, demikian pula pengabdiannya hanya demi kebahagiaan bersama suaminya sendiri? Oleh sebab itu, apabila suaminya baru pulang, alangkah baiknya kalau komunikasi dimulai dengan senyum dan raut muka yang cerah.
untuk menghindarkan hal-hal yang membosankan di rumah. Baiklah, sang istri juga boleh mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dan yang cukup baik sehingga hubungan di dalam rumah tangga tetap baik. Memang agak sukar juga melakukan hal yang demikian. Apalagi seperti saya, masih memiliki anak kecil yang harus diasuh dengan sungguh-sungguh, membagi waktu, membagi pikiran. Tetapi, bila segalanya dapat diatur dengan baik, dan kita serahkan seluruhnya hanya kepada Tuhan, semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. Saran yang kedua, manfaatkan waktu bersama-sama memupuk kegemaran. Barangkali suami istri itu tidak sama bakat dan kegemarannya, tetapi perbedaan itu tidak akan menjadi halangan bagi mereka untuk tidak mengadakan komunikasi kalau ada saling pengertian di antara keduanya. Saling membantu dalam kegemaran sangat menyenangkan. Kalau suami Anda seorang yang gemar bermain olahraga, sedang istri seorang yang suka filateli mengumpulkan perangko-perangko, maka istri baik sekali kalau mengikuti suami atau turut bermain menemaninya ke tempat berolahraga. Dan bagi istri tadi, baiklah dibawa beberapa perangko bekas dari kantor dan turut membantu menyusunnya. Saran yang ketiga, pasang antena yang peka. Berhati-hatilah terhadap keperluan-keperluan suami. Jika ia baru pulang dari kerja, barangkali ia sedang menghadapi masalah atau baru saja kecewa karena suatu persoalan dengan pekerjaan atau dengan atasannya, janganlah langsung membicarakan sesuatu masalah yang dihadapi. Biarlah ia ditunggu sampai lega. Kadang-kadang sang istri mengeluh karena suami tidak pernah membicarakan soal pekerjaan di kantor. Sebenarnya baik juga sikap suami yang demikian itu. Sang istri patutlah menghormati sikap suami itu. Istri yang mencoba menggoda suaminya menceritakan soal-soal pekerjaan di kantor hanyalah mengajak suami itu membawa problema pekerjaannya ke rumah dan membagi-bagikan kepada istri atau anak-anaknya. Sebaiknya istri memahami hal itu dan jangan sekali-kali mencoba menggodanya. Biarlah suami itu melupakan segala persoalan pekerjaannya apabila ia tiba di rumah sore hari. Untuk menghindari hal-hal yang mungkin mengganggu perasaan suami, sebaiknya sang istri pasang antena yang peka saat suami itu tiba di rumah, barulah kemudian mengadakan komunikasi. Saran yang berikutnya, perbincangkan masalah bersama-sama. Kalau timbul masalah dalam rumah tangga, sebaiknya dihadapkan pada rapat yang dihadiri suami dan istri. Perbincangkanlah masalah-masalah tersebut. Kumpulkanlah fakta-fakta dan cari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Putuskan bersama apa yang patut dibuat menyelesaikan masalah itu. Seperti ketika dulu saya mengingat saat sebelum saya menikah dengan suami saya mengikuti konseling. Dan pendeta yang mengkonseling kami memberi pesan, nasihat, ataupun saran kepada kami bahwa jika di dalam rumah tangga kita memiliki masalah, janganlah masalah itu ditaruh di antara kita, suami dan istri. Baiklah masalah itu ditaruh di depan antara suami dan istri sehingga kita boleh menyelesaikannya bersama-sama. Saran yang berikutnya, hargailah keyakinannya. Tidak ada orang di dunia yang lebih dipercaya suami selain daripada istrinya. Kesulitan-kesulitannya dan seluk-beluk isi hatinya hanya mungkin diceritakan kepada istrinya. Untuk itu, sang istri haruslah menghargai keyakinan suami itu.
Saran yang berikutnya, belajar bagaimana mendengar. Dalam kesempatan berkomunikasi itu sering terjadi perbincangan yang sulit diselesaikan. Pendapat-pendapat yang dikemukakan suami haruslah didengar. Jauhkan sifat yang selalu mempertahankan pendapat sendiri. Tunggulah beberapa saat suami Anda menceritakan masalah itu, lalu kemudian bersama-sama memikirkan jalan penyelesaiannya. Sifat sabar dapat menjernihkan situasi. Saran yang terakhir, tunjukkan penghargaan dan ucapan terima kasih. Suami yang bijaksana akan selalu mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa istri. Meskipun tampaknya tugas atau pekerjaan yang dilakukan sang istri itu tidaklah terlalu penting. Tunjukkan sikap yang selalu menghargai. Ucapkanlah terima kasih kepadanya. Istri yang dihargai demikian rupa akan merasakan kehangatan kasih suaminya. Kata terima kasih adalah bagaikan sebuah tanda-tanda jalan. Tanda jalan itu menunjukkan arah yang akan dilalui pasangan Anda itu. Dasar komunikasi yang paling indah di antara suami istri adalah tindakan yang mengikat kasih di antara keduanya. Sering mengucapkan "saya cinta padamu" membangun kelancaran komunikasi dalam keluarga di antara suami dan istri. Tentang membelanjakan uang, suami istri sebaiknya merundingkan lebih dahulu bagaimana dan untuk apa uang dibelanjakan. Kesepakatan membelanjakan uang keluarga sangat membantu keharmonisan dan kelancaran jalannya bahtera rumah tangga. Demikian renungan pada saat ini, pada kesempatan yang indah ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua dan melalui Roh Kudus-Nya boleh menuntun dan menyanggupkan kita untuk boleh melakukan segala yang baik di dalam rumah tangga. Dan biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kita dan khususnya di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati.